Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Trihapsari dengan NPM 2215061025 dari kelas PSDIA. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum Sistem Basis Data judul 4 yaitu SQL lanjutan, di mana di sini saya membuat, basis data pendaftaran kursus sesuai dengan jurnal yang sudah saya pilih. Nah, jadi sebelum masuk ke materi SK lanjutan, saya akan sedikit menjelaskan, materi dari praktikum judul sebelumnya yaitu SQL dasar di VS Code. Nah, jadi pada percobaan sebelumnya, saya sudah mencoba fungsi-fungsi dasar dari SQL seperti show database, kemudian create database, dan use, kemudian create table, show tables, deskripsi, insert into, saya juga coba update, drop, terus ini nyoba untuk, aksesnya juga, grant ya, di create user, dan lain sebagainya. Nah, baru kita masuk ke, SQL lanjutan, di mana pada praktikum SQL lanjutan ini kita menggunakan aplikasi HeyDSQL. Nah, jadi di sisi kiri ini udah ada database-database yang, sudah pernah kita buat. Jadi ini ada basis data pendaftaran kursus, di mana di dalamnya itu saya membuat 4 tabel, yaitu tabel pengguna, transaksi, jadwal pelatihan, dan daftar pelatihan. Nah, di setiap tabel ini sudah terdiri dari kolom-kolom yang di mana, terdapat satu primary key. Jadi di tabel pengguna ada kolom ID anggota. Jadi, untuk primary key-nya itu udah auto increment, bertipe data integer. Selanjutnya ada kolom ID daftar, bertipe data integer dan berbatas maksimum karakter 5. Kemudian kolom nama, bertipe data varchar dan batas maksimal 50. Ada kolom gender, bertipe data varchar, berbatas maksimum 10. Kemudian ada kolom alamat, bertipe data varchar, bermuatan 50 maksimalnya, dan terakhir itu ada password, bertipe data varchar, dan muatannya 10. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya. Sudah ada, kolom yang disertai dengan tipe data dan batas maksimum dari, karakternya. Selanjutnya di sini ada alter table yang untuk mengatur sebuah foreign key, di mana ini tuh, shell table-nya gitu, kemudian yang pengguna ini kayak induk induk table-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengisian data. Jadi untuk mengisi data itu kita menggunakan fungsi insert into, dilanjutkan dengan, nama tabel yang mau kita inputkan datanya, kemudian kita isi, kita deklarasikan kolom-kolom yang terdapat di tabel tersebut. Baru kita masukin values-nya. Harus sesuai sama urutan kolom yang udah dideklarasiin. Jadi di sini tuh 001 tuh mewakili ID anggota, kemudian Anissa ini mewakili nama, P ini mewakili gender, Raja Basa ini mewakili alamat, dan 123 ini mewakili password. Begitupun dengan ID anggota 003. Dan begitu juga dengan tabel-tabel lainnya. Untuk tabel transaksi, di sini ada 3 kolom, ID transaksi, ID anggota, dan status konfirmasi. Jadi transaksi ini nantinya untuk, pengecekan pembayarannya. Selanjutnya ada jadwal latihan, di sini ada jumlah peserta, tanggal, dan harga. Terus ada, tabel daftar pelatihan, di sini ada 3 kolom, ID daftar, nama, dan deskripsi. Nah, langsung aja kita masuk ke
SQL lanjutannya. Jadi di SQL lanjutan kemarin tuh kita belajar mengenai, mmm, fungsi dan juga join yang ada di SQL. Nah, di sini kemarin di perintahnya minimal 2 fungsi. Jadi di sini saya memberi contoh, untuk lowercase dan juga uppercase atau untuk penulisannya select all case, terus di dalamnya itu ada, kolom, kemudian dilanjutkan dengan from, terus nama tabelnya. Langsung aja kita coba run di sini. Kita run. Nah, jadi kan di sini tuh bisa lihat ya, di sini tuh kecil semua hurufnya. Nah, karena lower itu, L case itu fungsinya untuk, membuat tampilannya menjadi huruf kecil. Lalu bila kita ganti menjadi U atau U case, kemudian kita run, nah jadi caps lock semua hurufnya. Nah, begitupun dengan ya kolom status konfirmasi di tabel transaksi. Ini kan udah saya atur menjadi use case, jadi bisa dilihat tuh langsung lunas, lunas, belum lunas gitu tampilannya. Nah, kemudian kita masuk ke fungsi join. Jadi fungsi join yang pertama itu saya menggunakan inner join. Inner join itu fungsinya untuk mengembalikan baris dari kedua tabel yang memiliki nilai kunci yang sesuai di kedua tabel. Nah, di sini cara penulisannya itu kan select, terus nama tabelnya, titik, nama kolom, kemudian ini terserah kita mau masukin, example itu berapa. Di sini saya memasukkan 3. Jadi ini dari tabel pengguna, kolom gender, selanjutnya ada dari tabel transaksi, kolom status konfirmasi. Kemudian kita masukkan from, transaksi, ini from tabelnya, lalu kita inner join dengan tabel pengguna, terus on pengguna titik ID anggota sama dengan transaksi titik ID anggota. Jadi di sini itu menunjukkan, kolom yang sama dari kedua tabel yang sudah dipilih. Langsung aja kita coba run. Tada! Jadi bisa dilihat di sini itu dia sudah, menerapkan fungsi dari inner join-nya. Ini urutannya Anissa, Sari, Fadlan, Anissa, Fadlan, dan, mmm, nilai dari kolom lainnya. Selanjutnya kita beralih ke fungsi left join. Jadi left join itu, berguna untuk mengembalikan semua baris dari tabel kiri. Nah, dan baris yang cocok dari tabel kanan. Nah, jika nggak ada padanannya, maka nilainya itu akan nol. Nah, ini langsung aja kita coba, nge-run left join-nya. Tuh, bisa lihat ini tuh tampilannya sama kayak yang inner join tadi, soalnya inner join tadi tuh tampilannya juga dari tabel yang kiri. Lalu kalau kita pakai fungsi join yang ketiga, yaitu right join. Right join ini fungsinya untuk mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Jadi kebalikan dari left join tadi. Penulisannya tuh sama, ini saya menggunakan sampel yang sama keempatnya. Ini waktu di run, tuh dia beda tampilannya. Jadi nama yang sama itu, ditampilin berurutan gitu, dan karena Sari ini cuma satu, jadi ya udah cuma muncul satu aja. Nah, kemudian yang terakhir ada cross join. Cross join ini fungsinya untuk menghasilkan hasil kartesian dari kedua tabel. Nah, artinya setiap baris dari tabel pertama dipasangkan dengan setiap baris dari tabel yang kedua. Kalau kita coba
running. Nah, di sini udah ada tampilannya, sama kayak tampilan yang inner dan juga live join tadi. Nah, udah karena di perintah ini kita menampilkan 2 contoh fungsi dan 4 join, maka saya rasa cukup penjelasan mengenai tugas akhir praktikum sistem basis data judul 4 yaitu SQL lanjutan yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian, saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.